melalui pengajian pada hari ini, jangan sampai kita punya anak dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari majlis taklim. Jangan sampai kita punya anak kita jauhkan dari masjid. Para ibu jamaah rahimakumullah, karena anak-anak kita inilah yang kelak bakal memberikan syafaat kepada kita, kepada orang tua. Anak bisa membawa orang tua kita dimasukkan ke dalam neraka. Anak bisa mendorong orang tua bisa masuk ke dalam surga. Dulu ada cerita para ibu jamaah rahimakumullah, ada satu rojul tersebut mau dimasukkan ke dalam surga, tetapi rojul ini tidak mau masuk ke dalam surga. Apa kata rojul? Hei malaikat, kata rojul, malaikat. Apa wahai rojul? Rojul itu laki-laki, ada satu laki-laki mau dimasukkan ke dalam surga. Ini rojul ini laki-laki tersebut tidak mau masuk ke dalam surga. Bahkan rojul ini menangis. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, apa kata rojul? Wahai malaikat, saya tidak mau masuk surga wahai malaikat. Apa kata malaikat? Kenapa kamu tidak mau masuk surga? Sedangkan surga adalah keinginan umat Nabi Muhammad. Kenapa kamu mau dimasukkan tidak mau, bahkan kamu menangis? Kemudian rojul itu menjawab, wahai malaikat, saya tidak mau masuk surga wahai malaikat, karena saya bisa begini karena kedua orang tua saya bisa ngaji karena orang tua saya ibadah karena orang tua saya akhlaknya baik karena orang tua saya rajin ibadah karena orang tua saya. Dulu orang tua saya mendidik saya di dalam agama, maka saya tidak mau masuk surga wahai malaikat sebelum Allah memasukkan kedua orang tua saya masuk ke dalam surga. Lemes amat ngantuk. Ibu-ibu masih semangat, bapak-bapak di dalam masih semangat. Sekarang jam 11, kira-kira ngajinya kalau beres jam 1 siap. Berarti ngajinya 2 jam. Kalau ibu siap, kira-kira penceramah yang ceramah di sini pulang-pulang mati udah berapa orang? Jawab salam yang kompak, yang lugas, yang tegas, biar ibu-ibu, adik-adik semuanya semangat. Boleh saya pantun Bu? Boleh. Sebelum saya baca salam yang kedua kali, ibu-ibu saya baca pantun. Ibu-ibu siap jawab cakep? Siap? Siap. Kertas rames dibungkus, ketinggalan. Kertas rames dibungkus, akhir kemudian dibagi-bagi. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Bu, di sini banyak orang Sunda ayah. Sunda ayah. Orang Jawa ada. Lampung ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ardh ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli bi qadiratin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah illa dzikrillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan waghfir lana dzunubana wa baligna Ramadan waghfir lana dzunubana. Semua yang keras Allahumma Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para hujaz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Syahruddin, pimpinan TPA Warawiri, yang saya kenal beliau itu Akri KW, Ustadz Akri KW, Bu. Karena wajah beliau mirip dengan Ustadz Akri. Betul ibu-ibu? Ada nggak yang kenal Ustadz Akri? Kita doakan beliau beserta keluarga besar
Mudah-mudahan para kiai, para tuan-tuan guru yang hadir, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Syahrudin, pimpinan TPA Warawiri beserta keluarga besar, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah tambah-tambah rizkinya, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Dan Allah tambah lagi istrinya, amin. Entoslah ulah loba-lobanya punya. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Pekon walau bihadal makan, Bapak Kadus, Bapak RT yang hadir pada hari ini, kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah Pekon ini, Bu, Pekon apa namanya ini, Bu? Kubu. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, amin. Allah berikan kesehatan, amin. Ya Allah ya Robbal, mudah-mudahan gerak baik jalan eta cepet-cepet di aspal, amin. Ya Allah ya Robbal. Karena luar biasa, Bu, mohon maaf saya tadi tidak bisa ikut serta gabung menghadiri anak-anak Ibu. Kebetulan tadi saya datang pas kalau tidak salah jam 8:30, Bu. Tadi istirahat di tempatnya Pak Sapa itu yang istrinya di Hong Kong katanya, Bu. Saya istirahat di situ. Jadi mohon maaf, bukannya saya terlambat, saya dari tadi sudah datang para ibu jamaah rahimakumullah. Sekali lagi kepada aparatur pemerintah mohon maaf, dan wabil khusus untuk keluarga besar TPA Warawiri, mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya pengajian pada hari ini, dusun ini, kampung ini Allah berikan keberkahan, amin. Ya Allah ya Rabbal. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang mohon maaf tidak saya sebut namanya, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Mari kita sama-sama kita doakan para kesepuhan, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, saya sayangi ibu-ibu yang hadir, Masya Allah, memang sangat luar biasa ibu-ibu. Saya lihat, saya perhatikan hari ini memang di mana-mana pengajian yang paling rame itu ibu. Jawab ibu-ibu supaya tidak ngantuk. Pengajian di mana-mana yang paling rame? Kurang kenceng yang paling rame? Yang ke pasar, yang kondangan, yang arisan, yang main TikTok, yang banyak utang. Ngomong-ngomong, di sini ada nggak ibu-ibu yang punya utang? Yang utang baju seragam belum dibayar ada? Yang utang kerudung belum dibayar ada? Orangnya hadir, duduk di mana, Bu? Kita doakan ibu-ibu semua, aminkan doa saya, Bu, yang semangat. Bapak Ibu, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, amin. Yang lagi sakit, mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya, amin.
Yang lagi sakit kaki, mudah-mudahan kakinya hilang. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, terus ke Madinah, balik-balik make jubah, jual kebon jeung sawah. Mudah-mudahan suami-suaminya, istri-istrinya pada nambah. Dan mudah-mudahan kita kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus para santri TPA Warawiri yang alhamdulillah baru saja pentas ya Bu, maju satu persatu. Saya yakin kita sebagai orang tua kita bangga, betul. Apalagi orang tuanya yang baru saja menghadiri anaknya berdiri di sini Bu. Saya yakin kalau ibunya hadir, baru aja anaknya baru pentas, mungkin saya yakin ada ibu-ibu yang mengeluarkan air mata, betul. Nangis, betul. Anak-anak yang masih sibuk, assalamualaikum. Ibu nama di tukang. Ayah nu nangis, ayah. Nah inilah putra putri kita Bu, Masya Allah, santri TPA Warawiri yang sangat luar biasa. Kita doakan anak-anak kita yang tadi pentas, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran. Setelah acara Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan anak kita pulang membawa akhlak Nabi, membawa ajaran Nabi, membawa sunnah-sunnah Nabi. Ini anak kita sangat luar biasa para ibu jamaah. Saya yakin lamun ibu nanti tah nantung di dia pasti ngegeter-geter, bener. Tadina anak-anak pinter-pinter, berarti menunjukkan bahwa Kiai Syahrudin mendidik anak kita di sini benar-benar mendidik para ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan anak-anak kita ketika ditaruh di TPA ini mudah-mudahan hasil ilmu dan bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini anak kita sangat luar biasa Bu. Apalagi sekarang zaman di mana zaman yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita, betul Bu, betul. Zaman di mana ini ujian yang sangat luar biasa. Zaman yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita Bu. Apa yang bisa ujian atau zaman sekarang yang bisa menghancurkan orang yang terdekat dengan kita, apa Bu? Yaitu hap. Jawab yang kompak biar nggak ngantuk, yaitu hap. Di mana-mana orang mau ke pasar yang dicari, mau kondangan, mau tidur, mau makan, bahkan mau berangkat pengajian genu di teang. Ayeuna bage aya nu lagi keur main. HP zaman dulu anak kita umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Itu zaman dulu para ibu jamaah rahimakumullah. Jam setengah 6, jam 6 nunggu maghrib sudah pada kumpul di masjid, betul. Rebutan emik. Anak-anak zaman dulu
Para ibu jamaah rahimakumullah, beda dengan zaman anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu disibukkan dengan HP, disibukkan dengan permainan, disibukkan dengan app, disibukkan dengan Mobile Legend, disibukkan dengan YouTube. Betul? Anak zaman dulu beda dengan zaman anak sekarang. Kalau anak zaman dulu jam 5:30 nunggu maghrib sudah ke masjid rebutan emik. Betul? Baca tauhid, wujud kidam bako, kiamu kudrati rodan ilmu aliman ayan sami'an basiron mutakaliman. Itu dulu Bu, dulu beda dengan zaman anak sekarang. Makanya hati-hati dengan anak kita, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Melalui pengajian pada hari ini, jangan sampai kita punya anak dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari majlis taklim. Jangan sampai kita punya anak kita jauhkan dari masjid, para ibu jamaah rahimakumullah. Karena anak-anak kita inilah yang kelak bakal memberikan syafaat kepada kita, kepada orang tua. Anak bisa membawa anak bisa membawa orang tua kita dimasukkan ke dalam neraka. Anak bisa mendorong orang tua bisa masuk ke dalam surga. Dulu ada cerita, para ibu jamaah rahimakumullah, ada satu rojul tersebut mau dimasukkan ke dalam surga, tetapi rojul ini tidak mau masuk ke dalam surga. Apa kata rojul? Hei malaikat, kata rojul, malaikat. Apa wahai rojul? Rojul itu laki-laki, ada satu laki-laki mau dimasukkan ke dalam surga. Ini rojul ini laki-laki tersebut tidak mau masuk ke dalam surga. Bahkan rojul ini menangis. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, apa kata rojul? Wahai malaikat, saya tidak mau masuk surga, wahai malaikat. Apa kata malaikat? Kenapa kamu tidak mau masuk surga? Sedangkan surga adalah keinginan umat Nabi Muhammad. Kenapa kamu mau dimasukkan tidak mau, bahkan kamu menangis? Akhir kemudian rojul itu menjawab, wahai malaikat, saya tidak mau masuk surga, wahai malaikat, karena saya bisa begini karena kedua orang tua saya bisa ngaji karena orang tua saya ibadah karena orang tua saya akhlaknya baik karena orang tua saya rajin ibadah karena orang tua saya. Dulu orang tua saya mendidik saya di dalam agama, maka saya tidak mau masuk surga, wahai malaikat, sebelum Allah memasukkan kedua orang tua saya masuk ke dalam surga. Malaikat lapor kepada Allah, ya Rabb, itu satu rojul tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Kata Allah, katanya dia kepengen orang tuanya masuk surga karena dia bisa sholat, karena orang tuanya mendidik di agama, akhlaknya baik karena dididikkan di dalam agama, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin karena dulu orang tuanya mendidik di dalam agama. Apa kata Allah? Wahai malaikat, ambil itu kedua orang tuanya yang ada di dalam neraka, masukkan bersama anaknya ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah ibu beruntung kita punya anak. Kita punya anak beruntung, anak kita ditaruh di TPA Warawiri yang sangat luar biasa. Saya perhatikan, saya dengar tadi pinter-pinter amat. Ada yang ngahadis,
ada yang baca Quran, ada yang baca sholawat. Ini keberuntungan kita sebagai orang tua. Terus jangan lepaskan anak kita, jangan jauhkan anak kita daripada agama atau dari Al-Quran. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Bu, suara saya kekerasan enggak, Bu? Ibu-ibu pengen yang keras apa pengen yang lemas? Pengen yang keras apa pengen yang lemas? Ini ngaji hari ini di sini mantep amat. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Enak-enak di dalam apa enak di luar? Kok enak di luar? Bu, ini saya Bu, Kitongkat Kian Santang, mohon maaf. Itu ada kamera ini Bu, nanti akan dimasukkan ke YouTube. Jadi YouTube saya Kitongkat Kian Santang. Kalau ibu buka YouTube, buka klik Kitongkat Kian Santang, itu pasti nongol. Nah orangnya nih Bu, paling kasep sedunia. Bu, wih, iya Kiai Sahrudin ini menang foto di mana ya? Kayaknya ini saya baru ingat Bu, ini lagi waktu zaman 2013 beliau ini pernah umroh bareng dengan saya. Nah ini lagi foto di Madinah kalau nggak salah. Ibu jawab yang jujur, foto sama aslinya ganteng mana? Kalau ibu ngomong sekali lagi fotonya, pulang saya hari ini. Jawab yang kompak, fotonya sama orang aslinya ganteng mana? Yang ngomong asli berarti janda. Ngomong-ngomong ada nggak janda di sini? Coba yang janda tolong ngacung. Tapi kalau janda kolot ulang ngacung. Bu, Masya Allah para ibu jamaah dimanapun, sekali lagi, jadi ibu ngetik Kitongkat Kian Santang Bu, saya keliling dari tahun 2014, ternyata banyak youtuber yang mengupload saya dan membuat YouTube, dan alhamdulillah YouTube yang resmi punya saya baru jalan 4 bulan, baru jalan bulan Maulid kemarin. Padahal saya keliling dari Jawa Barat kemana-mana, Lampung Tengah, Tulang Bawang, udah keliling saya Bu. Bahkan saya sering masuk Ambarawa, Pringsewu, Pesawaran, Kedongdong, entos. Para ibu jamaah rahimakumullah. Ketika ibu klik, ibu cari saja yang saya pakai sorbannya warna hijau. Kalau saya pakai sorban hijau yang pakai kerudung, itu yang asli punya saya. Ya Bu ya, subscribe ya Bu. Mudah-mudahan dapat gaji, karena gajinya itu Bu, kalau dapat gaji nantinya buat pembangunan pondok pesantren. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, dimanapun Kitongkat pengajian, Kitongkat tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, apalagi ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran. Apabila suatu daerah, suatu negeri, perkampungan, perdusunan, dimanapun itu tempat, kalau kita bisa memuliakan ulama setempat, kalau kita bisa memuliakan ustadz setempat, maka kampung tersebut, daerah tersebut, maka akan Allah cucurkan keberkahan. Apalagi ustadz setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran,
mulai dari alif, ba, ta, sa sampai bisa baca Al-Quran. Karena Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada. Kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun la yakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah, kita bukan milik suami kita bukan milik istri kita bukan milik anak kita bukan milik saudara kita bukan milik tetangga kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid. Sahabat bertanya kepada Rasul, kilaman hum ya Rasulullah. Rasul menjawab, rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen neng kiai, demen ning ustad, apalagi ustad setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran. Para ibu jamaah, muliakan, perhatikan apabila suatu daerah masyarakat yang mampu memuliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz setempat, maka kampung tersebut akan Allah makmurkan, kampung tersebut maka Allah akan cucurkan keberkahan. Bu, ibu, boleh saya nanya bu? Bu, ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Bu, jawab. Ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran 1 bulan berapa digaji? Gratis? Ya Allah. Bapak-bapak jawab di dalam. Bapak-bapak, ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran berapa 1 bulan? Gratis? Gratis? Waduh, takut amat saya ceramah di sini nih bu. Udah jalannya bagus, mobil mau nyangklak. Saya datang ke sini belum tentu setahun sekali. Lagi ustadz setempat aja yang setiap hari ngajarin anak ibu itu gratis. Gimana nasib kita ongkat hari ini? Yang belum tentu setahun sekali datang, jangan-jangan saya hari ini gratis. Gratis? Gratis? Ya udah, kalau gratis berarti ceramahnya hari ini saya tutup dengan doa. Kita doakan bu, terutama guru kita Ustadz Syahrudin, mudah-mudahan diberikan kesabaran bu, mendidik anak-anak kita bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, karena ini waktu bu, sekarang sudah jam setengah 12, berarti masih ada waktu 2 jam. Hebat orang dia ya. Bu, berarti ada waktu dohor jam setengah 12, berarti masih setengah jam lagi bu. Saya minta waktu bu, mudah-mudahan bisa keburu ya bu. Karena kitongkat ceramah di mana-mana paling lama 1 jam. Lebih daripada 1 jam itu urusannya lembur. Ibu bapak, jamaah rahimakumullah, hari ini kita dikumpulkan dalam rangka pengajian akbar memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, TPA Wara Wiri Wirid, Kubu Banir, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Minggu 25 Januari 2025. Tema orang yang menuntut ilmu menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan para malaikat. Di mana-mana penceramah
kalau temanya sudah dibaca berarti ceramahnya beres. Tambah. Tambah. Lanjut. Hari ini para ibu jamaah, kita sama-sama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Dulu sebelum saya membahas ilmu, saya akan bahas sebelum perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat Isra wal Mi'raj. Dulu sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj, pada waktu itu zamannya zaman khazan, zaman berduka, zaman bersedih. Bagaimana Nabi kita Muhammad tidak berduka, tidak bersedih? Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, setelah pamannya Nabi kita Muhammad itu wafat, disusul dengan istrinya yang paling cantik, yang taat kepada Rasul sangat luar biasa, yang taat kepada Allah sangat luar biasa, keimanannya sangat luar biasa. Siapa? Yaitu Siti Khadijatul Kubra, wafat meninggalkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, bayangkan Siti Khadijah, bagaimana Nabi kita Muhammad tidak menangis, bagaimana Nabi kita Muhammad tidak bersedih. Bayangkan Siti Khadijah, wanita yang cantik, kaya raya, yang hartanya habis untuk perjuangan dakwah, untuk perjuangan yaitu agama, untuk perjuangan Nabi Yuna Muhammad. Nangis kanjang Nabi. Beda dengan orang-orang sini, Bu. Saya yakin kalau orang sini kalau ada istrinya mati pasti ketawa. Betul bapak-bapak? Pak, bapak, Pak. Tuh, padahal ada orang 100 di dalam nih, Bu. Yang jawab cuman orang 5 nih. Pak. Tuh, Pak. Memang begitu, Bu, ngaji kalau sama bapak-bapak. Kalau ngaji sama bapak-bapak, Bu, bapak-bapak mah matanya merem, matanya merem, tetapi mulutnya ngebul. Kalau nggak ngebul yang ngunyem. Bapak-bapak mah, Bu. Tapi bapak-bapak mah hebat. Bapak-bapak itu adalah sosok seorang suami yang tidak bisa disakiti perasaannya. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak? Kok dengekeun sarmuna? Aya di dia sarmuna aya. Ngomong-ngomong sarmuna ada. Ada sarmuna yang hadir. Maimunah, Samsiah, Rodiah, ada Rodiah, Dewi, Susi, ada Santi, Fatimah, Sarboah. Bu, saya yakin suami kita kalau ditinggal wafat, ditinggal mati dengan ibu-ibu istrinya pasti ketawa, betul? Gimana enggak ketawa? Orang setiap hari ibu-ibu tukang mintain duit, betul? Karena memang ibu-ibu mami, nih memang wajar ibu-ibu setiap hari mintain duit, wajar. Karena apa? Karena ibu-ibu mah dari malam sampai pagi sampai sore ketemu malam lagi pasti mikirin. Kurang kencang mikirin. Punya suami kerja nggak kerja yang penting. Sekarang juga penceramah dikasih doa. Jam berapa iya ibu? Waduh, 5 menit deh. Biasanya kita tongkat tuh 1,5 jam paling kalau dikasih lembur, Bu. Berarti masih 5 menit deh waktu dohor. Lanjut.
Terus karena wajar karena kanjeng Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad wajar menangis, bersedih sebelum Nabi kita Muhammad diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Karena bayangkan Siti Khadijah, Masya Allah, sosok wanita yang cantik, wajahnya itu putih, bersih, berseri seperti bulan purnama. Terus maning alisnya Siti Khadijah itu digambarkan di dalam kitab itu kayak bulan sabit. Beda dengan orang sini. Kalau orang sini mah alisnya percis gagang pacul. Betul. Betul. Dikerok-kerok banding alis, Bu, makruh hukumnya, nggak boleh. Wajar Nabi kita Muhammad menangis, bersedih, para ibu jamaah. Beda dengan orang sini. Kalau orang sini ada istrinya yang mati pasti ketawa, nangis menangis, tapi nangis ge pura-pura. Betul. Betul bapak-bapak. Bapak-bapak menangis nih, misalkan si Fatimah mati. Fatimah, kenapa kamu mati Fatimah? Enggak dari dulu kamu itu mati Fatimah. Tetap kalau ada orang yang ngelayat pakai kerudung hijau cantik melek matanya, Bu. Betul bapak-bapak. Karena bapak-bapak mah beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, kalau suaminya mati nangis itu benar-benar nangis dari hati. Betul ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu sudah bilang sayang, sudah bilang cinta dengan seorang suami, itu benar-benar dari hati. Benar-benar dari hati. Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sudah bilang sayang, sudah bilang cinta, pasti harus kita ibu-ibu harus hati. Harus hati. Pasti mau kawin. Mau kawin. Gara-gara tadi beres sarapan nih ceramah ya. Ngomong-ngomong beres ceramah di bere dahar ente ya. Bara bere. Oke, balik-balik ngeloyong baik ulah ya. Lanjut. Terus. Bu, yang kasihan si Bu sama suami, Bu. Nih bapak-bapak nih dengerin saya Pak, mohon maaf kalau betul bapak-bapak yang kompak jawab betul. Nih saya Bu ngewakilin seorang suami. Saya pun laki-laki. Ingat Ibu, seorang suami, seorang laki-laki kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang dagang, ada yang ke kantor, masing-masing usaha suami kita semua nih Bu. Seorang laki-laki, seorang suami, saya yakin kalau keluar dari rumahnya masing-masing pasti punya niat di dalam hatinya pengen membahagiakan anak dan istrinya. Betul? Kurang kenceng bapak-bapak, betul? Dibela cenah. Bukan dibela, ini kebenaran. Awas, hati-hati ibu-ibu nih. Ibu-ibu di sini jawab, di sini setiap minggu pengajian sok. Sering ibu-ibu pengajian setiap minggu ayah pengajian. Setiap bulan ayah, setiap tahunan iya ayah. Padahal ibu-ibu unggal minggu pengajian, unggal bulan pengajian, unggal tahun pengajian, jojong bae ngelawan jeung selaki mah. Betul bapak-bapak? Awas ibu-ibu, Bu. Walaupun kita ngajinya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, sodakohnya rajin, umrohnya rajin, hajinya rajin, kalau kita ngelawan dengan suami mah percuma. Betul bapak-bapak? Dengekeun sarmuna. Ngomong-ngomong bapak-bapak, di sini ada nggak seorang istri yang ngelawan dengan suami? Ada nggak Pak? Ada. Banyak. Tuh kata bapak-bapak banyak. Orangnya hadir Pak. Hadir. Duduk di mana Pak? Nyender di tiang.
Apa di tembok? Bu, Bu, makanya wajar Nabi kita Muhammad bersedih, menangis, berduka sebelum diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Tidak kebayang ketaatan seorang Siti Khadijah yang begitu taatnya sangat luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad, Bu, dan Siti Khadijah, Bu, bayangkan seorang perempuan yang tidak pernah mengeluarkan suara itu keras melebihi kerasnya Nabi kita Muhammad. Di sini ada nggak seorang istri yang cerewet? Orangnya hadir. Hadir. Duduk di mana? Di sini, di sini. Ini mah Bapak Ibu awas nih, Bapak-bapak, kalau betul jawab betul. Kadang-kadang kita seorang laki-laki, seorang suami, kadang-kadang kita pulang sore, pulang malam, ketika ibu nanya dengan suami, "Papa, Papa." Orang sini manggil suami Papa. Ora pantes. Mangan karo godong dangder, karo genjer, manggil suami Papa. Oh, enggak pantes. Tapi enak, Bu, kalau ibu manggil suami itu Papa, enak jawabnya suami, "Apa Mama?" Kalau ibu manggil suami itu Papi, enak jawabnya, "Apa Mimi?" Kalau orang Sunda manggil suami kan enak jawabnya suami, "Apa Ii?" Asal jangan enak. Kalau ibu manggil suami itu Kakang, enak jawabnya suami, "Apa Nong?" Ya kan? Kalau ibu manggil suami itu Ayang Beb, enak jawabnya Peang. Enak kita, Bu. Rupanya orang sini, orang kubu Badir, kubu Banir. Orang kubu Banir rupanya nggak kebagian, manggil Papa ada, manggil Papi ada, Kakang ada, Aa ada. Rupanya pulang pengajian Isra Mi'raj di tempat ini Ustadz Syahrudin, pulang-pulang manggil suaminya Pipah. Pipah, Pipah, Pipah. Jawab suaminya, "Apa Pralon?" Ay, jam berapa ini, Bu? Oh, 1 menit lagi. Gitu-gitu aja udah 1 jam saya, Bu. Tadi mentas jam 11 lewat sedikit mah. Ini kurang 6 menit lagi jam 12. Lanjut. Terus ibu-ibu. Karena orang ceramah mah, Bu, mau lama mau sebentar, yang penting dapat amal. Nyender neng tembok amplop. Memang dusun orang sini nih. Sama penceramah amplop-amplopan. Maaf, Bu, kitongkat udah beberapa hari di bulan Isra Mi'raj keliling. Bu, mohon maaf, kemarin malam aja saya dari Bandar Lampung. Besoknya lagi, maaf para ibu jamaah malah hari ini di sini nih, Bu. Nanti malam Rabu saya berangkat ke Cilegon. Ngisi acara lagi, maaf, yang namanya amplop mah belum nyampe rumah saya buang. Isinya. Kalau nggak saya buang ya saya sobek. Nah memang begini nih bapak-bapak, ngaji sama ibu-ibu sudah kesiangan kayak begini modelnya nih. Nggak nyambung. Walaupun ibu-ibu mengaji tuh rame, di mana-mana pasti pengajian yang paling rame ibu-ibu. Kalau ngaji mah ibu-ibu mau bakal nyambung. Bagaimana mau nyambung? Amal amplop. Coba gini, ibu-ibu kumpul hari ini nih, rame dari pojok sana sampai si pojok sini. Awas, kalau kita hari ini duduk di pengajian nih, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Panca Indra Markona. Astagfirullahaladzim. Amal amplop.
Panca indera, Pancasila. Memang beda sama bapak-bapak walaupun diem dia ngaji tuh nyambung. Nih saya bukti nih kalau bapak-bapak itu kalau ngaji tuh nyambung. Bapak-bapak saya baca Quran terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu diam aja, ini khusus laki-laki. Bapak-bapak terusin bapak-bapak. Jangan malu-maluin laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terus tuh nyambung bapak-bapak mah. Nih sekali lagi nyambung bapak-bapak mah, terusin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus tuh nyambung bapak-bapak mah. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mau bakal nyambung. Nih awas gini dari sini sampai sono nggak bakal nyambung. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Diam bapak-bapak khusus ibu-ibu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Alah sarmuna. Terusin. Ini mah di pojok sana jawabnya shadaqallahul adzim. Tuh, memang ibu-ibu malamun ngaji mamual bakalnya. Awas ibu-ibu, kalau suami kita pulang ke rumah, kadang-kadang suami kita pulang sore, pulang pagi, kadang-kadang pulang malam. Kalau kita disambutnya tidak dengan senyuman yang manis, para ibu jamaah ini mah suami datang berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang pulang malam. Bapak, ayah, di mana aja ya? Dapat apa ya? Duit, mana duit? Duit mana duit ya? Ayah kalau mau makan tuh ambil sendiri. Kalau ayah mau ngopi tuh bikin sendiri. Kalau ada seorang istri seperti itu, batin seorang suami sedih. Betul bapak-bapak. Bu tenang, pokoknya hari ini Bu bapak-bapak dapat angin. Tapi bapak-bapak jangan tenang-tenang Pak. Betul ibu-ibu. Balas nggak Bu bapak-bapaknya Bu? Balas nggak? Ibu jawab. Ibu kalau nyuci piring capek, nyuci baju, terus ngurusin anak, ngurusin suami. Kalau ada seorang suami datang ke rumah, pulang kadang sore kadang malam, datang ke rumah kadang-kadang marah-marah dengan kita Bu. Ada ibu pasti seorang ibu, seorang istri kalau ada suami pulang ke rumah marah-marah, itu batin dan hati seorang perempuan menjerit dan menangis. Kurang kencang betul. Wih. Sekarang jawab ibu-ibu, di sini ada nggak seorang suami yang tukang marah dengan istri? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana Bu? Di belakang. Make peci apa Bu? Sampai ngomong peci coklat gitu. Masya Allah. Jam berapa ini Bu? Beres jam 12. Ibu jamaah rahimakumullah. Bu, udah dohor Bu? Hah? Belum katanya tadi gratis Bu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita seorang perempuan nih Pak, Bu, bapak-bapak jangan bangga dulu sebagai suami. Kita nih, saya mewakili suami istri-istri bapak yang di rumah atau istri-istri bapak yang hadir pada hari ini. Saya mewakili hatinya nih. Bapak muliakan seorang perempuan, betul. Kasih sayangi seorang perempuan, betul. Terutama jangan lupa dikasih doa.
duit bayong kenekin dusun duit bahaya. Karena apa para bapak jamaah? Karena sosok seorang perempuan yang wajib kita muliakan, betul. Kita tidak boleh ngelawan menyakiti perasaan seorang perempuan, betul. Karena Rasul ketika ditanya dengan sahabat, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang wajib kita muliakan?" Rasul menjawab, "Ibumu." Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Terus siapa lagi Rasul? Nah jadi bapak satu, ibu tiga, bapak. Cocok bapak-bapak. Cocok. Masya Allah. Bu, karena apa? Kan sering tuh ada nyanyian tuh Bu ya. Sering-sering ibu-ibu pengajian qosidahan tuh nyanyi tuh. Gimana nyanyi seorang ibu itu yang sangat mulia tuh Bu? Yuk kita nyanyi bareng-bareng biar nggak ngantuk. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding kau melahirkan. Memang di mana-mana ibu-ibu mah kalau urusan nyanyi mah pasti nyam. Tapi kalau urusan ngaji mah moal bakal nyam. Nih coba ge ngaji sekali lagi, terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam asma'a kullaha. Nih, tapi kalau ini mah pasti nyambung nih. Nih, pasti nyambung nih. Terusin. Cintai aku karena Allah. Bukan langit, bukan bulan mata, kau jadikan hanya Allah. Ampun aing. Bu, udah jam 12. Ini belum sampai menerangkan Isra, belum nerangin masalah ngaji. Jadi saya simpulkan para ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kapanpun nanti ada izin Allah saya bisa silaturahmi lagi Bu. Ini saya panjang lebar, belum Nabi kita berangkat Isra sampai Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah, belum sampai sana ya Bu. Karena waktulah yang membatasi kita. Jadi intinya pada hari ini para ibu jamaah rahimakumullah, kita dikumpulkan pada hari ini. Ibu jangan sampai jauhkan anak kita dari Al-Qur'an. Begitu juga bapak ibu bapak, jangan jauh dari majelis taklim, jangan sampai jauh dari masjid, dan jangan sampai jauh dari para alim ulama. Apalagi ini zaman yang penuh dengan artinya musibah, zaman yang penuh dengan fitnah, musibah di mana-mana, betul Bu? Nah makanya Bu, ibu jangan sampai lepas para ibu jamaah, yaitu jangan sampai kita lupa dengan yang namanya ilmu atau kita ngaji. Karena kata Rasul, man salaka thoriqan yaltalmisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menambah untuk di jalan ilmu, maka nanti kelak di yaumul kiamah langkahnya akan dimudahkan oleh Allah menuju masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang ibu-ibu sebelum saya tutup jawab, ibu-ibu pengen masuk surga? Kurang kuat pengen masuk surga? Mati gimana mati nggak mau masuk surga kepengen? Gimana mau masuk surga kalau ibu-ibu belum mati Mas? Sekarang jawab, ibu-ibu pengen masuk surga? Mati. Tuh, nggak ada yang mau mati. Bu, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka para ibu jamaah walaupun singkat padat ini para ibu jamaah mohon maaf, saya Al Fakir Mahfud Al Adham pengen
panjang lebar, pengen lama-lama bersama ibu karena waktulah yang memisahkan kita. Insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya Bu. Nah Bu, ibu lihat aja nanti YouTube-nya Ki Tongkat Kian Santang. Mudah-mudahan saya yakin nanti bisa balik lagi ke sini Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi kepada Kiai Syahrudin, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Inilah kemampuan kami, sebatas kami datang ke sini Bu. Tujuan saya yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua tujuan saya datang ke sini mudah-mudahan saya pulang dari sini dapat amal. Amplop maning bae. Durung mingkem. Masya Allah ibu-ibu. Jadi sekali lagi kita simpulkan, terus ibu dukung anak kita, didik anak kita Bu, perhatikan ustadz-ustadz setempat yang mengajarkan anak kita. Insya Allah kalau anak kita ilmunya manfaat, bisa menyelamatkan orang tua dan bisa menyelamatkan guru-gurunya. Awas Bu, yang namanya seorang guru walaupun ngajarin satu huruf alif, itu seorang guru yang wajib kita muliakan, kita takdimi, kita hormati. Kita doakan ustadz-ustadz setempat yang ada di sini, kita doakan para kiai-kiai yang hadir, ustadz setempat yang hadir pada hari, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kekuatan. Amin. Allah berikan kesehatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa birlana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa birlana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa birlana ma madha ya wasi'al karami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wal-'afwikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.